بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حنفيتين عزكم الله. Terakhir yang kita singgung ialah prinsip jamaah, prinsip wasatiyah, sikap tengah ahlu sunnah. Yang kita sebutkan ialah fi babil wal bara, sikap tengah ahlu sunnati wal jamaah di dalam mas'al. Secara khusus ukif sikap mereka terhadap ahlul bid'ah. Dan telah dijelaskan tadi bagaimana secara global prinsip-prinsip ahlus sunnah dalam mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Hanya seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dia meriwayatkan dari Zakaria bin Yahya ibn Subaih rahimahullah. Dia berkata, Abu Bakar ibn Ayyash mendengar Abu Bakar bin Ayyash. Qala lahu rajulun, orang yang bertanya kepada Abu Bakar bin Ayyash, manis sunni, manis sunni, siapakah sunni itu, siapakah ahlu sunnah itu? Qala, maka beliau berkata, alladhi idza dzukil ahwa lam yata'as syai'in minha. Seorang sunni ialah seseorang yang apabila disinggung pemahaman hawa nafsu, disinggung pemahaman bid'ah, dia tidak fanatik untuk membela salah satunya. Ini seorang sunni. Artinya sikapnya ketika ada sebuah bid'ah diingkari, ada sebuah pemahaman yang diingkari, dia mendukung. Dia mendukungnya. Prinsipnya Ahlus Sunnah memiliki sikap bara'ah kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Disebutkan dengan lafaz yang lain. Lafaz yang lain dari Abu Bakar bin Ayyash, as-sunni alladzi idza dzukiratil ahwa' lam yaghdab li syai'in minha. Seorang sunni itu adalah seseorang yang apabila disebut, disinggung nafsu hawa nafsu, bid'ah, penyimpangan pemahaman, dia tidak marah untuk membela salah satunya. Itu sunni. Barakallahu fikum. Justru dia mendukungnya. Dikarenakan sekali lagi prinsipnya Ahlus Sunnah al-bara'atu min ashabil ahwa'i wal bid'ah, sikap bara' dari bid'ah. Sehingga ketika ada orang yang membahas Syiah misalkan, membahas Rafidhah misalkan, bongkar penyimpangan mereka, seorang sunni tidak marah, mendukung. Dikarenakan itu prinsipnya, bukan marah-marah. Dasar orang satu itu senangnya memang tahdir-tahdiran. Ini Syiah korban berikutnya, Rafidhah korban berikutnya. Jenengan niku Syi'i Rafidhi atau bukan? Enggak, saya bukan Syiah. Saya enggak suka kalau ada orang yang senengnya itu membongkar penyimpangan orang lain. Wah, yang komentar ini perlu dicurigai sunniannya, dicurigai kesalahannya. Pak, Ahlu Sunnah itu enggak marah-marah kayak gini. Yang dibantah loh bukan orang baik-baik. Yang dibantah loh
sekte yang punya pemahaman yang menyimpang, sekte yang punya pemahaman kufur bahkan. Lah ada bela-bela Syiah Rafidhah. Ini bukan ciri-ciri Sunni. Gitu ya. Ini saya kasih mukadimah. Sebab kita akan membahas dua sekte. Seorang Sunni itu apabila disampaikan, disebutkan kepada dia penyimpangan-penyimpangan hawa nafsu, pemahaman yang sesat, contoh pemahaman Haddadiyah, contoh pemahaman Sururiyah, dia tidak marah untuk membela penyimpangan-penyimpangan tadi. Dia tidak marah untuk membela sekte tadi itu. Nah, ada apa kok marah-marah? Yang kita jelas Haddadiyah, Sururiyah. Ada apa kok antum marah-marah itu? Antum Sururi? Bunda. Jangan sembarangan nuduh orang Sururiyah. Haddadiyah. Apa yang Haddad? Lah terus ada apa kok antum marah-marah itu? Menjelaskan penyimpangan-penyimpangan Haddadiyah supaya kaum muslimin memahami dan mewaspadainya. Kita menyampaikan penyimpangan-penyimpangan Sururiyah supaya muslimin mewaspadainya. Nah, ada apa kok antum marah-marah ini? Sunni bukan? Nah, itu yang jadi pertanyaan tadi. Sunni bukan? Kalau dengan jawabannya Abu Bakar bin Ayyash, ini bukan Sunni. Seorang si itu ketika disebutkan hawa nafsu, disebutkan penyimpangan-penyimpangan bid'ah, dia membela hawa nafsu tadi. Dia tidak marah untuk membela penyimpangan-penyimpangan pemahaman tadi. Hati-hati. Tak kasih mukadimah. Jadi nanti kalau saya menjelaskan tentang apa itu Haddadiyah, jangan marah loh ya. Jangan mengatakan, nah, emang Ustadz satu ini begini. Ini saya jelaskan Sururiyah. Nah, saya mengatakan, tuh kan, ini sama-sama Ahlus Sunnah, sama-sama Salafi, sunnahnya gini. Nah, kemarahan antum itu justru membongkar siapa jati diri Anda. Selama ini kita tidak tahu siapa Anda, sekarang kita tahu siapa Anda sesungguhnya. Kita loh tidak marahi ente, kita loh tidak membantah ente, kita loh tidak membongkar penyimpangan-penyimpangan ente kalau itu punya penyimpangan. Yang kita bongkar, yang disepakati para ulama sebagai firqah yang dhalah, sekte yang sesat. Lah ada apa kok marah-marah sama kita orang? Hati-hati. Setelah selesai acara ini akan ketahuan siapa yang Sunni, siapa jelasan Al-Imam Abu Bakar ibnu Ayyash rahimahullah. Hanabidina azakumullah. Ama yang menyelisihi Ahlus Sunnah di dalam mensikapi asul ahwa wal bid'ah ialah sekte Haddadiyah. Bertepatan dengan peristiwa Perang Teluk, berbarengan dengan munculnya Sururiyah. Tapi Sururiyah lebih heboh terlebih dahulu, menyusul kemudian Haddadiyah. Perang Teluk tahun berapa ya kawan? Ya, tahun berapa? Masya Allah, tahun 90-an. Jadi banyak di antara kita yang lebih tua umurnya daripada sekte Haddadiyah dan sekte Sururiyah ini. Paham maknanya? Bahasa ini, supaya antum paham, ini bahasa digunakan oleh salafun salih rahimahumullah untuk menggambarkan dan menjelaskan bid'ahnya suatu pergerakan. Tanyakan bagaimana sekte fulan? Jawabannya gampang. Saya lebih tua dari dia. Maknanya apa? Itu baru nongol. Firqatun muhdatsah. Sekte baru yang baru muncul. Saya lebih tua dari dia. Barakallahu fikum. Berarti bukan sekte yang benar. Haddadiyah disebut demikian dikarenakan merendahkan diri atau dinisbahkan kepada seseorang yang bernama Abu Abdullah Mahmud Al-Haddad Al-Misri. Dari mana ya kawan? Dari Mesir. Al-Misri. Abu Abdullah Mahmud Al-Haddad Al-Misri. Dan juga istrinya Ummu Abbar. Sekte ini awal mulanya mengeluh-elukan dan menyanjung-nyanjung keilmuan Abu Abdullah Al-Haddad. Sekelompok syabab, sekelompok pemuda, barakallahu fikum, terkesima dengan Abu Abdullah Al-Haddad ini, merasa mantap, akhirnya sering kajian sama dia, ummahatnya kajian sama Ummu Abdillahnya. Lambat laun muncul pemikiran hulu, yaitu tidak ada ulama di mamlaka ini kecuali Al-Haddad. Semua syabab, semua pemuda-pemuda muslim,
semua pemuda-pemuda salafiyin mestinya harus belajar kepada Al-Haddad. Jangan cuma belajar kepada ulama-ulama itu, orang-orang itu. Sehingga mereka mengkampanyekan untuk belajar kepada Al-Haddad, 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 Al-Haddad gitu. Lambat laun lagi barakallahu fikum muncul kembali sikap yang lebih hulu. Melecehkan para ulama. Melecehkan para ulama. Lebih hulu lagi ketika mereka membicarakan sejumlah ulama-ulama muslimin mutaakhirin, ulama belakangan. Mereka mulai membicarakan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang menulis kitab Bulughul Maram, yang menulis kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Mereka mulai membicarakan Al-Imam Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim. Membicarakan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, membicarakan Al-Qadhi Iyad rahimahullah, membicarakan Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Tapi yang mereka fokuskan pada Al-Hafidh Ibnu Hajar dan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Mereka sampai pada tingkat berani menvonis Ibnu Hajar sebagai mubtadi' ahli bid'ah yang sesat, menfatwakan untuk membakar kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Konon beritanya sempat terjadi. Ini puncak hulunya mereka. Dengan alasan Ibnu Hajar rahimahullah memiliki pemahaman Asy'ariyah. Al-Imam Nawawi juga punya pemahaman Asy'ariyah. Ini luar biasa. Kampanyekan di mana-mana. Itu diingkari oleh ulama besar pada masa itu. Aziz bin Baz rahimahullah. Masih hidup Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan juga para lainnya. Diingkari oleh para ulama. Apalagi sampai terdengar mereka menyatakan Ibnu Hajar mubtadi', An-Nawawi mubtadi', menfatwakan membakar Fathul Bari, bahkan terdengar berita betul-betul membakar. Diingkari sama para ulama. Tokoh yang ikut mengkampanyekan pemahaman Haddadiyah ini salah seorang dari Yaman, Abdul Latif Bashumail. Jangan gini dulu. Abdul Latif Bashumail ya ikhwan. Barakallahu fikum. Ini kita dapatkan dari Syekh Muhammad bin Ghalib ketika daurah Bandung beberapa tahun silam. Bashumail. Barakallahu fikum. Ini mereka terus begitu dibantah oleh para ulama, dijelaskan oleh para masyayikh tentang penyimpangan-penyimpangan mereka ini, kengawun mereka yang berani menvonis Ibnu Hajar sebagai mubtadi'un dhal, An-Nawawi sebagai mubtadi'un dhal, berani membakar kitab Fathul Bari. Di antara yang sempat saya dengar melalui kaset, karena kita zamannya baru kemarin ya kawan, belum sempat majelis dengan kibarul masyayikh semacam Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin dan semisalnya. Saya mendengar ceramah kaset pertanyaan yang diajukan kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Pertanyaan orang-orang belakangan ini, mereka mengatakan kenapa para ulama kok membedakan antara ulama-ulama dulu dan orang sekarang dalam bersikap. Kenapa mereka tidak menvonis Ibnu Hajar sebagai Asy'ari, sebagai mubtadi', padahal punya pemahaman-pemahaman Asy'ariyah. Begitu pula ulama-ulama yang lain yang sebelumnya. Tapi kenapa yang sekarang-sekarang ini dikatakan sebagai hizbi, dikatakan sururi dan semisalnya? Di hadzal makna. Maka Syekh Muqbil bin Hadi rahimah sambil tersenyum menyatakan, ya ikhwan, hadzal kalam takadu syamsu minhu tadhak, kata beliau. Ya ikhwan, ucapan seperti ini hampir-hampir matahari menertawakannya. Mentari menertawakan. Ya beda ya ikhwan, bil makna ya ikhwan ya. Adapun para ulama kita zaman dahulu seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar, An-Nawawi dan semisalnya, mereka adalah ahlu tuqa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang hajnya benar, orang-orang yang membangun prinsipnya. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi
Hanya saja zallat qadamuhum fiha, tergelincir kaki mereka dalam perkara-perkara tadi. Mereka itu ahli ijtihad, mujtahidun, ulama, puji sama Syekh. Artinya itu uzur bagi mereka dikarenakan mereka itu ahli ijtihad. Kalaupun salah 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Aula katanya, Syekh sama semua. Adapun mereka ini mahum hauladdin. Mereka bukan di sekitar agama, mereka bukan sebagai ahlu tuqa. Disebutkan panjang lebar tentang kebobrokan orang-orang harakah zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Dibantah oleh para ulama. Kemudian setelah itu barakallahu fikum. Haddadiyah ini muncul dengan baju barunya. Kali ini yang membawakan paham Haddadiyah sebagai tokohnya Haddad. Orang-orang baru yang mengkampanyekan pemahaman Haddadiyah tidak hanya tapi mereka membid'ahkan para ulama Madinah, membid'ahkan para ulama Makkah, membid'ahkan bahkan ulama Yaman dan sekitarnya. Di antara tokoh mereka ialah Faleh Al-Harbi dan yang bersama dengannya. Salah satu di antaranya ialah Fauzi Al-Bahraini Al-Athari yang mengatakan dirinya Al-Athari secara dusta. Fauzi Al-Athari katanya. Padahal Fauzi Al-Bahraini. Pemahaman mereka lebih hulu lagi. Yang divonis sebagai ahlul bid'ah itu seluruh kibarul ulama di mana-mana pada masa itu, pada masa kita ini. Sikat Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali kena. Syekhul Abbad, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad kena. Terus ulama yang dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i kena. Ini rombongannya Faleh Al-Harbi dan Fauzi Al-Bahraini. Syekh Al-Allamah Qami'u Al-Bid'ah wa Nasirus Sunnah Hamil Liwa'il Jarhi wa Ta'dil fi hadal asr. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Akadzib wa tahrifat wa khiyanat Fauzi Al-Bahraini fuzuran bil athari. Buku yang pegang sekarang ini. Beliau membawakan beberapa ciri-ciri Haddadiyah. Yang pertama kata beliau, a'zamu usulil haddad ramyu ahli sunnati bil termasuk cip mendasar yang ditanamkan oleh Al-Haddad. Ciri-ciri mendasar Haddadiyah, mereka menuduh ahlus sunnah sebagai murji'ah. Sebagai murji'ah. Apa itu murji'ah? Sekte yang menyatakan amal bukan termasuk iman. Ada yang mengatakan iman cuma ucapan saja tanpa amal. Ada yang mengatakan iman cuma niat saja, pembenaran hati saja tanpa ucapan, tanpa yang lain-lainnya. Mereka menuduh ahlus sunnah sebagai murji'ah. Dan yang mereka serang, yang paling mereka tuju, TO mereka, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah. Mereka menyatakan tentang syaibatul murji', wong tuwek murji'ah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini. Yang kedua, min a'zami usulil haddadi harbu ahli siyatul jadidah asyaddu harba wa atwalu amada. Termasuk prinsip Haddadiyah yang paling besar ialah memerangi ahlus sunnah. Sementara dia Haddadiyah gaya baru HGB itu lebih keras lagi permusuhannya dan lebih panjang waktunya. Yang ketiga, tabdi'u man waqa'a fi ayyi bid'atin min ahli sunnah, langsung menvonis bid'ah, menvonis mubtadi' yang terjatuh dalam kebid'ahan dari ahlus sunnah. Wa haula'il judud yusyarikunahum fi hadzal asl wa yubaddi'una bi ghairi mubaddi' bal fil kadhib. Sementara yang HGB tadi gaya baru juga sama, berserikat dengan yang lama dalam prinsip ini. Bahkan mereka membid'ahkan orang lain dengan tanpa bid'ah, bahkan dengan kedustaan, kefajiran, dengan kekejian.
4. Saya bacakan Syekh Rabi bin Hadi. 4. Jadi ciri-ciri Haddadiyah. Al-Haddadiyatul ula. Kanu yubaddi'uhum. Haddadiyah dulu. Namanya HGL. Haddadiyah gaya lama. Belum menvonis Ibnu Hajar dan An-Nawawi sebagai ahli bid'ah. Dan menvonis mubtadi' saja yang tidak berani memubtadi'kan ibula. Thumma inna haula yubaddi'una man la yubaddi'u man waqa'a fi yubaddi'una ulama al-Madinah min ahli sunnah wa ulama Makkah as-Salafi wa Syekh An-Najmi wa Syekh Zaid bafiruna ba'da ulama as-sunnah wa yuharibuna ulama al-Yaman wa la yadhkurunahum bi khair wa yuharibuna ulama al-Jazair wa syababahum. Adapun yang gaya baru, mereka membid'ahkan siapa saja yang tidak berani membid'ahkan pelaku bid'ah. Bahkan ulama-ulama Madinah dari Ahlus Sunnah. Mereka membid'ahkan ulama-ulama Makkah Yafiyin. Mereka membid'ahkan Syekh An-Najmi, Ahmad bin Yahya An-Najmi. Membid'ahkan Syekh Zaid bin Hadi. Bahkan mereka mengkafirkan sebagian ulama. Mereka memerangi ulama Yaman. Dan tidak menyebutkan mereka sedikit pun dengan kebaikan. Bahkan mereka juga memerangi ulama-ulama Al-Jazair dan pemuda-pemuda sunnah. Itu Haddadiyah. Barakallahu fikum. Itu yang keempat. Ini di tempatnya beliau. Beliau ada di Mekah. Jangan dikira Indonesia terkena batunya. Nah iya. Tidak hanya ulama-ulama Mekah, Madinah dan sekitarnya. Tidak hanya ulama-ulama Yaman yang mereka. Tapi merembet. Dikarenakan HGB ini, Haddadiyah gaya baru ini bertebaran di mana-mana. Tidak ada mereka singgah di sebuah tempat, melainkan mereka langsung menvonis mubtadi', menvonis hizbi, siapa saja yang menyelisihi mereka. Di Indonesia termasuk di dalamnya. Mereka menvonis hampir seluruh para asatidzah Ahlus Sunnah dikarenakan tidak bersama dengan mereka. Dikarenakan menyelisihi mereka dan tidak bersama, enggak berjalan bareng dengan mereka. Ustaz enggak panggil ustaz. Fulan hizbi, fulan hizbi, fulan hizbi, fulan hizbi, kafe hizbi. Kecuali dia yang enggak hizbi. Kalau Haddadiyah gaya lama yang tampil menvonis itu tokoh-tokoh mereka. Tapi yang HGB Haddadiyah gaya baru bukan semata-mata tokoh mereka yang tampil sak kerucu-kerucunya tampil untuk menvonis dan menghizbikan semua pihak yang berseberangan dengan mereka. Bukan lagi tabdi'u man waqa'a fi, tapi tabdi'u man khalafahum. Menvonis mubtadi', menvonis hizbi, siapa saja yang menyelisihi mereka. Dan yang dihizbikan bukan para ulama saja. Ulamanya dihizbikan, para da'i-da'i dihizbikan, tukang-tukang becak semua dihizbikan. Kalau ada yang berani macam-macam sama mereka, hizbi. Awas, jangan naik becaknya Pak Fulan, hizbi. Allahul musta'an. Mereka sebarkan fitnah ini sampai luar biasa ya kan. Semua kasih tahu. Dari mulai orang awamnya, orang khususnya, semuanya. Mereka sebarkan kemana-mana. Mereka sebarkan bahkan di hizbiyin mereka bersorak-sorai, bergembira, menyambut kedatangan Haddadiyun judud. Nah, masalahnya Haddadiyun ini mengaku sebagai salafi, mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Nah, gitu. Terus lanjut perang sendiri. Gitu. Yang bersorak-sorai siapa ya kawan? Yun. Barakallahu. Ini Haddadiyah. Membawakan hampir sekitar poin 15 sifat dan ciri-ciri Haddadiyah. Antum bisa baca dalam kitab yang tadi saya kepada antum. Saya cukupkan pada poin yang keempat dikarenakan ciri khas dan simbol utama Haddadiyah, terutama Haddadiyah gaya baru, ialah menvonis hizbi, menvonis mubtadi' siapa saja yang berseberangan dengan mereka. 4 tahun silam. Tahun berapa itu? 2010, 2008, 2009?
daurahnya Syekh Abdullah Mar'i dengan Syekh Muhammad bin Ghalib yang tadinya di Ngawi dipindah ke Bandung tahun berapa ya kan? Al-Muhim ya, ketika di sana istirahatan, tempat duduk, tempat biasa makan di situ. Kumpul kita dengan sebagian para asatidzah, barakallahu fikum, kumpul dengan Syekh bin Ghalib. Saya tanya kepada beliau, Syekh, ini soal. Ma abrazu simatil Haddadiyah? Apa ciri khas paling menonjol dari Haddadiyah? Beliau mengatakan abrazu alamatihim tabi'ul mukhalif harbuhum ala ahli sunnah. Ciri khas mereka yang paling menonjol itu ialah menvonis mubtadi' semua yang menyelisihi mereka dan memerangi ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Nah, dan sebelumnya sudah banyak disampaikan oleh para masyayikh yang terutama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'a. Walhamdulillah belakangan ini fitnah Haddadiyah tidak menemukan pasaran market. Hampir tidak laku dikarenakan arogansi mereka di dalam bertindak. Tidak ada nasihat, tidak ada iqamatul hujjah, tidak ada pertemuan, ada ini dan langsung nikamnya bukan dari belakang lagi, dari belakang, dari depan, dari atas, dari bawah. Sehingga banyak dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah jemu dengan mereka ini. Dikarenakan mereka dikatakan oleh para ulama kan orang-orang yang berakal waras, yang bisa diajak berpikir. Mereka adalah para sufaha. Para masyayikhna, para ulama kita rata-rata mereka mendiamkan. Barakallahu fikum. Pada umrah yang keberapa ya kawan? Saya lupa yang berapa ya. Kita punya kesempatannya Syekh Abdullah Al-Bukhari. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizah. Ada Ustaz Luqman, ada Ustaz Ahmad Khadim. Nampaknya yang belum lama ini ya kawan. Datang ke tempatnya beliau. Yang bincang di samping bahas masalah mereka ini barakallahu fikum. Ayo terkait dengan masalah yang satu ini Haddadiyah ini. Barakallahu fikum. Beliau menyatakan ana la ubali biha. Saya tidak pernah ngurusi lagi yang semacam ini. La ubali biha. Sempat sebagian asatidzah kita telepon kepada beliau menyampaikan tentang tindakan-tindakan mereka ini. Beliau mengatakan utrukuhum haulai sufaha utrukuhum. Tinggalkan mereka. Mereka orang-orang bodoh. Tinggalkan mereka. Pada kesempatan kita ziarah ke Yaman. Sempat ziarah di Markis Abu Nasr Muhammad ibnu Abdillah Al-Imam hafizahullah. Kita masuk khusus di sebuah ruangan khususnya beliau. Ada Ustaz Luqman, ada Ustaz Komar, seingat saya ada Ahmad Khadim, ada Ana, ada siapa lagi gitu. Barakallahu fikum. Bincang tentang masalah ini. Beliau menyatakan kalimatnya beliau, hadhil fitnah nuhammishuha. Fitnah ini kami jadikan sebagai catatan kaki. Kami jadikan sebagai hamish, sebagai catatan kaki, sebagai footnote. Artinya perkara yang kami sangka dan kami pentingkan. Nasihati kita supaya sibuk dengan dakwah, sibuk dengan durus, sibuk dengan taklim, sibuk dengan segala macamnya. Hadhil nuhammishuha. Kita bikin sampingan saja. Kalau dalam tulisan gitu ya, bukan di bagian inti, tapi di bagian. Barakallahu fiik. Masya Allah, alhamdulillah dengan cara yang semacam ini reda. SMS hapus, selesai. Teror ratusan SMS, baca senyum-senyum, Allahul musta'an, hapus. Dan gitu ya, hapus. Barakallahu fiikum. Sudah selesai. Sehingga tidak ada lagi suara. Allahul musta'an. Enggak tahu kok saya pribadi kok mesti masuk zona-zona yang tertinggi. Allahul musta'an. Untuk Indonesia saya dimasukkan di peringkat yang kedua. Anak geling-geling kepala, masya Allah, masya Allah. Zona internasional untuk yang internasional saya nomor 16 kalau nggak salah. Ayo, saya nomor 16. Anak geling-geling. Ini yang nulis salah atau asal cantum atau apa gitu. Apa kan? 16. Ada mau salah. Ini kelas internasional ini. Di makalah mereka yang resmi. Ayo, nomor 16. Yang Indonesia nomor 2. Luar biasa. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadhihi Haddadiyah. Fahdha. Waspadai. Bukan cara seperti itu Ahlus Sunnati wal Jamaah menvonis li bid'ah.
Untuk menvonis seseorang sebagai mubtadi'un dhal membutuhkan persyaratan panjang, faktor penghalang. Barakallahu fikum. Bagi ahlu sunnah untuk menvonis orang dengan mubti' atau dengan hizbi, apalagi vonis orang dengan kafir, tidak semudah yang dibayangkan. Cuman sekarang ini barakallahu fikum saya kasih faedah penting. Perkembangan baru, istilah Haddadi. Sekarang ini barakallahu fikum muncul pemahaman baru yang aneh. Barakallahu fikum, terjadi nama Haddadiyah ini. Apa itu? Sekarang ini yang dimunculkan oleh para pembela-pembela sururiyin. Barakallahu fikum, setiap orang yang berbicara tentang mauqif ahlus sunnah terhadap ahlul bid'ah, setiap orang yang berbicara tentang sururiyah dan tercap sebagai Haddadi. Sekarang ini langsung dicap sebagai Haddadi. Barakallahu fikum. Kira-kira saya setelah menyampaikan bab sururiyah bakal dicap enggak ya, Pak? Hah? Sudah keluar capnya. Sudah keluar capnya. Langsung menvonis Haddadi. Masya Allah. Saya cuma geleng-geleng aja. Masya Allah, Masya Allah. Nggak tahu mereka faham apa tidak yang namanya pemahaman Haddadiyah itu. Mereka faham apa tidak pemahaman Haddadiyah itu. Tapi memang demikian sunatullah ya ikhwan. Semenjak zaman dahulu kala memang begitu. Ketika sunnah berbicara tentang qadariyah yang ingkar takdir, kita jabriyah. Ketika ahlu sunnah membantah jabriyah, mereka nuduh kita qadariyah. Jadi diserang dari sisi. Dia mengatakan jabriyah, qadariyah. Wa ahlu sunnah tetap ahlu sunnah. Tidak qadariyah, tidak jabriyah. Barakallahu fikum. Dalam perkara asma wa sifat, tatkala ahlu sunnah membantah mu'attilah yang mengingkari nama-nama dan sifatnya Allah, mereka menuduh ahlu sunnah musyabbihah, mujassimah, mumathilah. Tatkala kita membantah al-musyabbihah, mereka mengklaim ahlu sunnah sebagai mu'attilah. Oh begitu. Begitu ya kan. Barakallahu fikum. Ketika ahlu sunnah berbicara tentang para sahabat, terutama terkait dengan ahlul bait, memuliakan ahlul bait, keluarganya Rasul alaihi salatu wassalam, Ali bin Abi Thalib, Hasan wa Husain, disebutkan kemuliaan-kemuliaan mereka dengan syar'i, tidak melampaui batas. Yang ini menyerang ahlu sunnah itu Rafidhi. Rafidah. Masya Allah. Barakallah, kita menjelaskan tentang masalah yang lainnya lagi. Yang ini menyerang kita lain lagi. Ahlu sunnah nawasib. Bahagia. Ketien. Sudah sejak lama. Sesuatu yang bukan asing kembali. Kita ahlu sunnah membicarakan tentang sururiyah, membongkar penyimpangan-penyimpangan sururiyah, marah-marah Haddadi. Dari kalangan Haddadi gaya lama atau Haddadi gaya baru mengklaim kita sebagai sururi. Belum dengar saya. Alhamdulillah. Tapi hizbi sudah. Diklaim hizbi sudah. Mubtadi sudah. Semuanya kena. Barakallahu fikum. Maka antum jangan sampai salah paham. Haddadiyah itu bukanlah orang yang membongkar pemahaman sururiyah. Dan masih ada lagi 11 ciri-ciri yang lain yang disebutkan sama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Justru yang membongkar penyimpangan ahlus sunnah, yang membongkar penyimpangan Haddadiyah yang membongkar penyimpangan-penyimpangan semua ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Itu Haddadiyah. Adapun sekte yang kedua adalah sekte sururiyah. Sunnah dalam mensikapi ahlul bid'ah. Sekte sururiyah. Katakan sururiyah barakallahu fikum. Dikarenakan mereka dinisbahkan kepada Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Salah seorang dari Mamlaka Arabia Saudiyah. Katanya para ulama tidak betah di Saudi, tinggal di negeri kafir, di negeri Inggris, di Birmingham. Masya Allah. As-Sururiyah itu memiliki pemahaman yang beragam. Dikarenakan Muhammad Surur dengan sururiyahnya tidak lepas dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang ditukangi oleh Hasan al-Banna al-Khasafi. Al-Khasafi itu sufi kebatinan. Yang juga ditukangi oleh tokoh pergerakan Sayyid Qutb.
Sehingga Sururiyah ini ketika sebutan Qutbiyah. Dikatakan Qutbiyah dikarenakan membela Sayyid Qutb. Barakallahu fikum. Dan memang yang kali pertama mereka bela, yang mereka ayomi, yang mereka sanjung, yang mereka puja-puji Sayyid Qutb. Sebagai tokoh pergerakan, sebagai tokoh nasi dan segala macamnya. Sastrawan, wah segala macamnya. Barakallahu fikum. Namun pada prakteknya Sururiyah ini memiliki banyak ciri-ciri dan banyak pemahaman. Baik, di antara ciri-ciri Sururiyah Qutbiyah, ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran dengan tindakan anarkis, dengan pengerusakan dengan fisik. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ingkarul mungkar enggak tanggung-tanggung, lihat, wah, di kota Banjarsari kok sudah mulai muncul kafe-kafe bahaya ini, langsung kerahkan massa, diminta tutup. Kalau tidak, berangus tempat tersebut. Tampil berani untuk menghancurkan tempat-tempat tadi. Barakallahu fikum, meja-mejanya, kaca-kacanya semua diporak-porandakan. Kalau perlu, bom, molotov. Barakallahu fikum. Nah, ini satu prinsip ini sempat kalian. Kalian apa kalian? Ya, sempat dialami oleh sebagian kalian. Ketika sebagian kalian melakukan tindakan semacam itu, baik, di Pulau Manisir, masyayikh teriak ketika itu. Persis seperti yang dilakukan oleh Sururiyah. Punya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kalian yang sempat mengalaminya, istighfar, taubat kepada Allah. Barakallahu fikum. Ya, saya juga istighfar dan taubat kepada Allah dari jarak jauh. Barakallahu fikum. Kan gitu ya. Alhamdulillah kalau tidak pernah mengalami masa-masa seperti itu. Baik, ini yang pertama. Di Sururiyah yang lain ialah mendewakan ilmu fiqhul waqi', memahami realita umat. Kita harus memahami kondisi umat. Jangan sampai tertinggal berita tentang kondisi umat. Artinya mereka membolehkan kita lihat televisi supaya bisa mengetahui bagaimana berita Bosnia pada masa itu dan segala macamnya. Membolehkan untuk mengkaji surat kabar dan segala macamnya. Mewajibkan anak-anak kaum muslimin untuk bisa dan mengerti ilmu semacam ini. Barakallahu fikum. Mewajibkan. Ini cukup banyak santri tersebar di wilayah Yordania, di tempatnya Syekh Al-Albani rahimahullah hidup ketika itu. Dan beliau di antara ulama kita yang mengcounter pemahaman ini dengan keras. Salah satu tokoh mereka yang mengkampanyekan fiqhul waqi' ialah Dr. Nasir Al-Umar di sana. Ini nanti ujungnya barakallahu fikum ialah dakwah lewat parlemen yang kemudian lebih banyak diusung oleh pergerakan Ikhwanul yang dikenal dengan Sururiyah moderat. Jangan dikira sedikit, banyak itu. Barakallahu fikum. Ya. Yang lainnya lagi yang bela Sayyid Qutb itu mesti yudafi an Sayyid Qutb, itu jelas. Namun barakallahu fikum yang dikenal dengan Sururiyah di Indonesia Raya ini, ya walaupun semua tadi ada di Indonesia, ingkarul mungkar dengan cara anarkis ada, tapi namanya bukan nama Sururiyah, hanya lain lagi. Nah gitu ya. Yang moderat dengan lewat parlemen di Indonesia ma'ruf dengan Ikhwanul Muslimin, bukan dengan nama Sururiyah. Yang masuk ke Indonesia itu juga yang masuk yang tersebar di Mamlakah As-Saudiyah. Pemahaman yang namanya muwazanah, adil di dalam mensikapi Sayyid Qutb pada awalnya, dan harus adil dalam mensikapi ahlul bid'ah pada umumnya. Apa itu muwazanah? Muwazanah ini diantara yang mengkampanye ialah Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali,
Ahmad As-Suyan, kemudian Ait Al-Qarni. Tapi Ait Al-Qarni kemudian lebih banyak masuk kepada yang moderat, gabung dengan muflisin. Barakallahu fikum. Penyimpangan seorang ahli bid'ah tidak boleh hanya menyebutkan kejelekan-kejelekan saja. Wajib menyebutkan kebaikan juga. Kalau tidak, itu khianat, itu kezaliman, tidak adil, tidak insaf. Baik. Itu pemahaman muwazanah. Sekali lagi, yang kali pertama mereka ayomi dengan pemahaman ialah Sayyid Qutb. Itu pula yang subhanallah Indonesia ini kali pertama yang dibicarakan tentang Sayyid Qutb. Barakallahu fikum. Di Indonesia ini yang kali pertama memunculkan pemahaman seperti ini ialah Yusuf Utsman Ba'isa. Satu level dengan Panglima pada masa itu. Yusuf Utsman Ba'isa. Dengan kasus yang persis Sayyid Qutb. Dulu yang tampil berbicara tentang sururiyah di Indonesia ini. Ya Panglima. Yang dulu dikenal Salafi. Yang bermanhaj kokoh. Nah gitu ya. Barakallahu fikum. Dibantah. Diterangkan sama dia siapa Sayyid Qutb itu. Bagaimana pemahaman-pemahaman Sayyid Qutb. Dibacakan oleh beliau. Kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Tentang Sayyid Qutb. Pemahaman tentang mencela sahabat, mencela Utsman bin Affan, Amr bin As, mencela Aisyah, kemudian pemahaman manunggaling kawula Gusti, wahdatul wujud, menjasadkan Al-Qur'an dan segala macamnya sampaikan. Yang marah-marah ialah Yusuf Utsman Ba'isa, sahabat karibnya Panglima. Ngamuk-ngamuk, marah-marah. Ya saya cuma mendengarkan ceramahnya saja karena saya belum pernah datang ke pondok pesantrennya. Kita di pondok pesantren Panglima. Marah-marah. Yang mengatakan, insaf ya akhi. Harus adil kamu ya akhi. Jangan cuma menyebut kejelekan Sayyid Qutb. Sebutkan pula kebaikan-kebaikannya wan tinggi. Wah dipuji-puji sama dia. Kalau juga sama Sayyid Qutb. Pada perkembangan barakallahu fikum bukan hanya Sayyid Qutb yang dinaungi dengan prinsip ini, tapi seluruh prinsip seluruh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mereka mewajibkan siapa saja yang membicarakan penyimpangan-penyimpangan seorang mubtadi', maka wajib bagi dia untuk membicarakan kebaikannya pula supaya seimbang, supaya adil. Prinsip muwazanah ini barakallahu fikum kemudian di antara orang pertama yang membeberkannya dan menjelaskan dengan panjang dan lebar, membantah satu persatu syubhatnya mereka, terutama Ahmad As-Suyan, karena dia punya makalah, punya kitab khusus. Beliau pun menulis kitab Manhaju Ahli Sunnati wal Jamaah fi Naqdir Rijal wal Kutub wal Tawaif. Yang di depan saya ini buku pusaka tahun 90-an. Barakallahu fikum. Bantah panjang lebar oleh beliau. Beliau jelaskan itu merupakan manhajun jadid. Ini manhaj baru yang tidak ada dalam Al-Quran ataupun sunnah ataupun contoh salaful ummah. Ada justru sebaliknya. Ketika makatnya itu membantah penyimpangan seseorang, maka yang diharuskan disebutkan hanya saja. Dikarenakan fungsinya adalah tahdzir, memberikan peringatan, tidak dipersyaratkan harus menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Di buku yang di depan saya ini. Pada cetakan yang berikutnya, baru kemudian ditampilkan sejumlah fatwa-fatwa para kibar pada masa itu, yang juga menyatakan hal serupa seperti yang ditulis oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Tampil Syekh Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan tentang prinsip muwazanah ini. Tampil Syekh bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan Syekh Abdul Aziz Al-Salman juga demikian. Wa Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi juga demikian. Berturut-turut para masyayikhuna, para ulama tentang penyimpangan prinsip muwazanah ala sururiyah tadi. Dan mereka memuji Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah.
Bahkan Al-Imam Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, sampai menggelari Asy-Syaikh Rabi sebagai hamilu liwa'il jarh fi hadzal asr, yang mengibarkan bendera jarh wa ta'dil pada masa ini. Barakallahu fikum. Mazhab muwazanah ala sururiyah. Ciri-ciri sururiyah yang ditampilkan pada muwazanah ini ya ikhwan, ialah tabjilu ahlil bid'ah, menyanjung, memuja-muji ahlu as-sana'u alaihim, memuji dan menyanjung mereka ashabul ahwa'i wal bid'ah, khususnya Sayyid Qutb. Khususnya Sayyid Qutb. Itu sururiyah dengan madhab muwazanahnya. Barakallahu fikum. Jauh-jauh sebelumnya, sebelum sururiyah lahir dan menelurkan muwazanah, sebelumnya tokoh Ikhwanul Muslimin, pergerakan jamaah Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna, sebelum menelurkan pemahaman yang lebih pat. Nata'awanu fima ittafaqna wa na'tadhiru wa ya'tadhiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita saling bantu perkara yang kami sepakati, dan masing-masing kita satu sama lain saling memberikan toleransi uzur pada perkara yang kita perselisihkan. Perkara yang sepakati, ta'awun. Perkara yang kita ikhtilaf, maka harus saling memberikan uzur, saling memaklumi. Ini kaidah dibahas oleh ulama besar pada masanya. Syekh bin Baz, Syekhul Albani, Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah. Sekarang kitab khusus yang membantah kaidah ini. Intinya, penggalan pertama, kita saling berta'awun dalam perkara yang kita sepakati. Benar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Adapun penggalan yang kedua ini yang dipermasalahkan, satu sama lain harus memberikan uzur, memberikan toleransi pada apa yang diperselisihkan. Dipertanyakan perkara ikhtilaf dalam bab apa, dirinci oleh para ulama. Kalau yang dimaksud ialah ikhtilaf dalam perkara hukum-hukum fikih, hukum-hukum syariat, satu sama lain sama-sama kuat argumentasinya, iya, saling toleransi. Atau dalam perkara-perkara yang tidak ada nas dalilnya, perkara ijtihadiyah, iya, toleransi. Tidak ada toleransi, semuanya harus kemsib. Mereka menggandeng seluruh ashabul ahwa'i wal bid'ah dalam jamaah mereka, dalam rangka untuk mengumpulkan massa yang sangat besar, dikumpulkan jadi satu. Tidak peduli apakah dia sufi, apakah dia syi'i, apakah dia itu, semuanya masuk dalam sebuah wadah yang namanya Ikhwanul Muslimin. Kecuali Ahlus Sunnah tidak masuk dalam keranjang Ikhwanul Muslimin. Itu yang mereka ingin. Maka itu pemahaman yang sangat mengerikan. Bagaimana mungkin kita memberikan toleransi kepada Rafidah, toleransi kepada Jahmiyah, kepada Mu'tazilah, Sufiniyah, dan yang semisalnya. Tidak mungkin. Dikarenakan penyimpangan-penyimpangan yang sangat gamblang yang ada pada mereka. Tidak mungkin seorang Ahlus Sunnah bergandengan tangan dengan Ahlul Bid'ah. Tidak mungkin seorang Sunni, seorang Hizbi. Tidak mungkin. Dan itu yang mereka inginkan. Saling toleransi. Lalu muncul pemahaman muwazanah tadi. Menambah kental nuansa bobroknya prinsip al-wala' wal-bara' di kalangan mereka. Yuqanabidina azakumullah. Sekarang ini orang-orang yang dikatakan sebagai dulu itu anti, tidak mau dikatakan sebagai sururi. Mereka pun sekarang ini membantah sururiyin, menjelaskan tentang apa itu sururiyah, membantah yang namanya Muhammad Surur dan semisalnya. Kami bukan sururiyah, kami sudah membantah sururiyah, kami bantah sururiyin, kami bantah Muhammad Surur. Barakallahu fikum. Efeknya sangat mengerikan. Efeknya itu ialah melemahkan prinsip baro'ah kepada ahlul bid'ah. Paham ya? Membuat lunak kepada ahli bid'ah. Membuat orang itu tidak bertaji di hadapan ahlul bid'ah. Bisa awun dakwah dengan mereka. Mengambil dana dari mereka. Dan segala macamnya. Musyawah dengan mereka. Loyo. Prinsip baroahnya itu terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah.
Dan itulah pengembangannya barakallahu fiik. Sebab dari kalangan sururiyin, mereka mengkampanyekan pemahaman sururiyahnya, yaitu pemahaman melemahkan prinsip al-wala' wal bara' terkait dengan ahlul lembaga-lembaga penyandang dana. Ifhamu hadza. Muncul yang namanya, kalau dari awalnya dengan majalah As-Sunnah Al-Bayan yang muncul dari Inggris. Birmingham. Muncul kemudian setelah itu sekian banyak penyandang dana yang lainnya. Muncul yang namanya Al-Haramain. Muncul yang namanya Darul Bir. Muncul lagi yang namanya Daul Fitrah di Surabaya. As-Safa wilayah barat. Daul Fitrah wilayah timur. Wah, itu dibuktikan dengan pengiriman dai-dai mereka. Fitnah Abdurrahman Abdul Khalik di Indonesia menyebar. Mengirimkan dai yang namanya Syarif Hazza di Indonesia ini. Demikian seterusnya. Dulu di Indonesia ini mereka mengeluh-elukan Saman al-Audah, mengeluh-elukan Safar al-Hawali, Ayat al-Qarni, al-Umar dan semisalnya dari tokoh-tokoh sururiyin. Itu imbasnya tahun dakwah dengan mereka. Dan lembaga tadi dana, waduh, sudah segar, segala macamnya sudah susah untuk bisa keluar. Barakallahu fikum. Terus demikian, itu kenyataannya. Mereka bisa bergandengan tangan dengan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang dikirim dari sana. Daurah bareng Ustadz Fulan yang katanya salah dengan Syekh Fulan katanya pada dia Ikhwani. Barakallahu fikum. Bisa. Sikap lemah kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Jadi terus berlangsung sampai sekarang ini. Barakallahu fikum. Walaupun mereka tidak mau dikatakan sebagai, tapi mereka dikatakan sebagai hizbiyin. Barakallahu fikum. Loh kok begitu? Iya, dikarenakan yang menvonis mereka adalah para ulama kita. Terutama kasus Indonesia Raya. Sampai kepada para masyaikhuna. Sampai kepada Syekh Rabi bin Hadi. Sampai kepada Syekh Mobil bin Hadi. Dan mereka sudah menjatuhkan musyarakat da'awiyah itu bisa. Bergandengan tangan dengan orang-orang menyimpang bisa. Bergandengan tangan dengan ormas-ormas hizbiyah bisa. Mereka ini. Bergandengan tangan dengan yang punya maslahat bisa. Dengan ahlu sunnah. Percayakah antum ketika ada salah satu dari mereka diundang pada sebuah acara walimah yang di situ dihadirkan tokoh teroris internasional yang sekarang di Nusa Kambangan, Abu Bakar Bashir? Percayakah? Wallahu a'lam, enggak ada percaya kayaknya. Kalau saya percaya karena saya melihat langsung dengan kedua mata saya ini. Ustadz yang katanya tadi salafi, padahal linknya sururi, diminta untuk datang ke tempat walimahan sebagai pemberi mau'idhah hasanah. Hadir di situ Al-Ustadz Asy-Syaikh, katanya pembawa acara, Al-Ustadz Asy-Syaikh ABB. Samping. Hadir di situ sebagai Abu Bakar Bashir sebagai yang ngasih doa. Hadir di situ ketua DPD Parpol di wilayah sana. Barakallahu fikum. Sebagai sambutan keluarga. Masya Allah. 3 tokoh besar duduk bersanding di sebuah meja, di sebuah kursi, sanding di kursi-kursi yang ada mejanya. Kita hanya menyaksikan dari jauh. Luar biasa. Akhirnya acara itu dengan intel-intel, berkeliaran intel-intel yang ada. Barakallahu fikum. Lewat depan kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kok di sini Ustaz? Iya Pak. Tamu undangan biasa. Kita kan orang biasa Pak. Kalau yang di depan itu kan memang orang yang luar biasa Pak. Barakallahu fikum. Bicara. Yang ini mau'idhah hasanah, yang ini sambutan keluarga, yang ini mendoakan. Setelah itu kemudian pada zuhurnya ABB ceramah dan muhadharah mereka. Ceramah. Duduk bersanding dengan ABB. Di hati saya, yo bisa. Yang namanya satu perguruan ya begitu itu Pak. Kalau ada unsur kemaslahatan bisa gandeng. Dikarenakan mereka dalam bab al-bara'atu min ahlil bidah sudah bisa bergandengan tangan seperti itu dengan teroris internasional. Akhirnya link mereka yang satu ini tentu mereka mendapatkan kartu merah dari pihak militer. Mendapatkan rapot merah, sorotan besar. Barakallahu fikum. Alhamdulillah yang menguntungkan kita juga akhirnya. Barakallahu. Jadi ngerti mereka, oh ada model itu, ada model Pak. Barakallahu fikum. Lain. Ya.
Percayakah Anda kalau dari kalangan mereka kemudian bisa menghadiri acara pemakaman Amrozi, salah satu trio bomber yang dieksekusi penguasa di Nusa Kambangan? Kalau saya percaya, dikarenakan yang menyampaikan berita adalah bapak saya. Bapak saya mendapatkan berita dari punya dulu, yang mengantarkan Al-Ustadz Al-Kabir ini, mengantarkan Ustadz besar ini mendatangi acara pemakaman Amrozi, gembong teroris nasional bahkan internasional yang dieksekusi di Nusa Kambangan. Tanya, kenapa kok ke sana? Kepingin tahu saja. Allahul musta'an. Kalau seandainya yang cara itu ialah yang jadi tukang beca di ujung desa itu. Penasaran, ya apa sih Amrozi? Beritanya kok santer banget. Bagaimana? Ya wajar orang tukang becak. Nggak ngerti yang namanya din wala manhaj. Kan gitu ya? Lah yang datang ke sana itu tokoh besar. Linknya Sururiyin. Tokoh besar yang termasuk panser-panser tuanya. Panser-panser tuanya ya Pak. Ya ndak bisa toh Pak Ustaz. Itu menunjukkan adanya penyimpangan pada manhaj Anda. Itu semua dikarenakan getahnya prinsip muwazanah. Tidak ada yang dalam bab yang seperti ini. Tidak mungkin ada seorang dai salafi yang memiliki manhaj yang kuat, yang memegangi prinsip salaf dalam ashabul ahwa'i wal bidah, yang bisa datang ke sana untuk menyaksikan pemakamannya. Kalau datang ke sana untuk menghinakan dia, datang ke sana disambut banyak orang, Ustadz Salafi datang gitu ya. Kemudian dia setelah sampai sana pergi kembali. La kalam wala salam, langsung pergi. Ini mungkin dalam rangka untuk menghajar dan memberikan pemboikotan kepada tokoh yang mereka lakukan. Itu mungkin. Kalau seorang gembong bid'ah mati dan mau disolatkan, datang beliau. Datang. Disambut sama yang lainnya. Ats-Tsauri jaa, Ats-Tsauri jaa. Tsauri datang, Tsauri datang. Datang beliau. Minta dikasih jalan sampai jenazahnya langsung berpaling pergi itu. Itu bentuk hajar, pemboikotan kepada ahlul bid'ah. Itu imamnya ahlus sunnah. Tapi kalau imamnya Sururiyin, tokohnya Sururiyin menyaksikan, itu ada penyimpangan pada Anda. Itu dikarenakan getahnya prinsipmu. Terlanjur enak itu. Jadi mereka itu kena syahwat dunia, tambah lagi dengan syubhat. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an wala haula wala quwwata billahil aliyyil azim. Sehingga Sururi model baru itu, barakallahu fikum, yang kena getahnya muwazanah tadi. Prinsip al-wala wal bara' terkait dengan ahlul bid'ah. Itu betul-betul mereka bisa berbuat demikian dan tidak bisa melakukan ahlus sunnah. Saya teruskan pertanyaan. Itu baru setengah jalan. Kita belum membicarakan yang namanya SGB. Sururi. Lanjut. Jam piro iki rek? Jam 3 kurang 5 menit. Masya Allah. Kurang berapa asarnya ini? Jawabannya pada asar ya ikhwan. Nah, lo yuk ini pikirannya wah pulang Ustaz. Allah Ustaz. Baik ikhwan. Pengembangan prinsip muwazanah. Diterangkan tadi, loyonya mereka, melempemnya mereka dalam prinsip bara'ah dari ashabul ahwa'i wal bidah. Itu muncul dengan kemasan baru. Kemasan baru itu ia runtuhkan salah satu prinsip ahlus sunnah terkait dengan ahlul bid'ah. Meruntuhkan hajrul mubtadi'. Pemboikotan kepada ahlul bid'ah. Seperti yang terangkan tadi, di antara prinsipnya ahlus sunnah terhadap ashabai wal bidah, menghajar mereka. Tidak diajak bicara, dia bicara nggak mau dengarkan omongannya, nggak mau musyawarah sama dia, nggak mau safar bareng sama dia, nggak majelis sama jenazahnya, nggak mau jenguk yang sakit dari mereka. Hajar mubtadi dengan berbagai macam caranya, mungkin semuanya, mungkin sebagiannya, mungkin dengan perbuatan atau lisan atau hati, minimal jadi benci dengan ashabul ahwa'i wal bidah. Muncul yang namanya gerakan sururiyah baru, memunculkan satu pemahaman yang begitu aneh, hajar.
menggugurkan prinsip hajrul mubtadi' di zaman sekarang ini. Alasannya dikarenakan ahlu sunnah minoritas. Ahlul bid'ah itu banyak jumlahnya. Tidak ada kemaslahatan yang tercapai dengan itu. Seseorang yang dihajar tambah parah, tidak tambah tobat, katanya mereka. Sehingga kita harus menghilangkan, menggugurkan prinsip hajar mubtadi'. Kita harus gunakan sistem baru, ta'liful qulub. Kita harus melunakkan, menjinakkan hati-hati mereka. Ini punya dua cabang. Hajar mubtadi'nya dihilangkan, taklifnya ini dikembangkan. Yang ini ada pengembangan berikutnya nanti. Berikutnya nanti terkait dengan model baru mereka terkait dengan bab ini. Mengamalkan prinsip takliful qulub. Dihilangkan sama mereka. Yang namanya hajar mubtadi'. Mereka membuat penjelasan yang namanya hajar mubtadi' itu harus mempertimbangkan maslahat dan madarat. Kalau ternyata tidak ada maslahatnya atau besar madaratnya, maka gugur dengan lafaz gugur. Gugur itu tidak boleh dilakukan dan diganti dengan takliful qulub. Ini pemahaman yang aneh. Baru beberapa tahun silam, anak saya lebih tua, paling berapa tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu. Anak saya paling kecil umur 6 tahun, mau 7 tahun. Anak saya yang paling kecil lebih tua daripada pemahaman ini. Apalagi bapaknya. Barakallahu fikum. Menggugurkan prinsip hajar mubtadi'. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh para masyayikh sekarang ini. Bagaimana prinsip hajar mubtadi' yang benar di kalangan ahlu sunnah. Mereka menjelaskan prinsip hajar mubtadi' itu memiliki sekian banyak kemaslahatan. Yang pertama maslahat al-bara'. Maslahat amar ma'ruf nahi mungkar. Merealisasikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih banyak lagi yang lainnya. Di antara maslahat hajar mubtadi' ialah untuk menyadarkan pelaku bid'ah tadi supaya taubat. Itu salah satu. Tujuan yang lain masih banyak. Ibadah kepada Allah dengan melaksanakan prinsip hajar mubtadi'. Kemudian hajar mubtadi' itu tidak harus dengan tindakan dan perbuatan. Bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan, minimal dengan hati. Hajar mubtadi' sama dengan ingkarul mungkar atau dengan lisan, minimal dengan hati. Kalau dengan perbuatan mungkin gugur. Dengan ucap gugur. Tapi dengan hati tidak mungkin gugur. Minimal dengan hati. Kamu tidak suka. Kamu benci dengan kebid'ahan dia. Kamu benci dengan ahlu bid'ah tadi. Kemudian hajar mubtadi' itu ada kalanya total. Meninggalkan semua mereka tadi itu. Ada kalanya parsial. Hanya melaksanakan beberapa poin. Dari contoh-contoh haji. Tidak ada yang gugur. Di sekarang ini kamu bisa mempraktekkan prinsip hajar mubtadi'. Ada tokoh sururi, misalkan muhadharah di Ciamis. Misal, mungkin bagi Anda untuk hajar mubtadi' tidak datang ke muhadharah dia, hajar mubtadi'. Antum melarang para ikhwah datang ke hajar mubtadi'. Antum tidak menyebarkan pamflet-pamfletnya, hajar mubtadi'. Antum juga tidak mendengarkan siaran langsungnya lewat radio streaming atau semisalnya, hajar mubtadi'. Bisa. Bisa apa nggak bisa? Mencegah antum. Tidak ada yang memaksa diri antum. Dengan tenang antum mengatakan saya tidak ke sana dikarenakan yang tampil adalah gembong sururi. Hajar mubtadi'. Bagi mereka itu gugur di zaman sekarang ini gugur. Intabihu hada. Mau saya sebutkan siapa orangnya? Mau? Mau? Masya Allah. Antum kok senengnya kok yang langsung gitu sih ya? Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Yang disebutkan oleh para ulama kita ialah Ibruhaili. Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Dan risalah yang membantah pemahaman ini Abdullah Al-Bukhari radhiyallahu taala wa ra'ah. Barakallahu fikum. Saya bisa nyebut nama ini dikarenakan sudah banyak para masyayikhna yang membicarakannya. Syekh Ubaid Al-Jabiri terang-terangan membicarakan Syekh Al-Bukhari, Syekh Muhammad Bazmul dan juga yang lain-lainnya. Jangan dikira saya orang pertama yang menyebutnya. Siapa itu Afif? Berani-beraninya membicarakan Ibrahim Ruhaili. Loh, bukan saya yang membicarakan. Saya mengutip. Barakallahu fikum. Nah, ini yang namanya prinsip hajar mubtadi'. Pengembangan baru sururiyah. Pengen yang terbaru? Loh, senyum. Pengen yang terbaru? Hah? Pengen yang terbaru? Belum genap setahun. Yang terbaru barakallahu fikum ialah ada sih sebagian suara-suara terdengar dari jauh gitu ya.
Ada suara-suara yang dari jauh. Sesungguhnya itu merupakan nasihat mulia dari para ulama una. Tapi ternyata oleh sebagian pihak disalahpahami. Muncul santer di mana-mana kalimat utruku asbabal khilaf, utruku asbabal furqah. Tinggalkan sebab-sebab perselisihan, tinggalkan sebab-sebab perpecahan. Masya Allah, itu adalah ucapan yang sangat mulia. Yang sering kita dengarkan memberikan nasihat semacam ini ialah Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Berkali-kali beliau memberikan nasihat, utruku asbabal khilaf, tinggalkan asbab yang membuat ikhtilaf, perpecahan dan perselisihan dengan salafiyin. Barakallahu. Ya, kita muliakan memang ucapan yang sangat indah, ucapan yang sangat bagus. Tapi sentak mendengarkan berita ada sebagian pihak yang menyuarakan di balik kata-kata utruku asbabal khilaf, perselisihan. Kita tidak bicara tentang al-bid'ah wa ahlul bid'ah. Kita tidak boleh ingkarul mungkar. Tidak boleh membicarakan tentang sururiyin. Tidak boleh membicarakan tentang radio-radio sururiyin dan link-link sururiyin. Sudah tinggalkan. Sudah tidak usah ribut-ribut. Tidak usah berselisih. Tidak usah pecah. Sudah. Jangan bicarakan masalah. Sudah, jangan dibicarakan lagi. Dan dibicarakan lagi sesuatu yang sifatnya manhaji. Masyayikh aja membicarakan. Kalau dikatakan tinggalkan bikin perpecahan. Yang bikin perpecahan itu bukan membicarakan kemungkaran, bukan membantah kemungkaran, bukan ingkarul mungkar. Yang membuat perpecahan itu adalah kemungkaran. Barakallahu salafiyin belum lama ini terkait dengan radio sururiyin, radio rojak. Muncul. Barakallahu fikum. Banyak orang-orang yang membela radio satu ini. Padahal yang mengisi di situ orang semacam Ali Hasan Abdul Hamid yang ngisi di situ yang terakhir kali Muhammad Al-Arifi, ikhwani. Kemarin saya terima dari sebagian ikhwan. Barakallahu fikum. Orang semacam ini. Barakallahu fikum. Masih banyak membela. Ketika ada yang berbicara terkait dengan masalah ini, utruku asbabal khilaf, tinggalkan sebab perselisihan. Sudahlah, jangan lagi dibicarakan masalah roh. Aman. Enggak ada masalah apa-apa. Aman. Jangan khawatir. Dakwah jalan, jangan khawatir. Sudah, jangan lagi dibicarakan masalah roh. Loh. Nah, para ulama Hadi Al-Madkhali hafizahullah sudah memberikan nasihat yang begitu tegas dan jelas semacam itu. Kok dikatakan, jangan dibicarakan. Balik toh mas. Mestinya ikan radio rojak bikin perpecahan di kalangan salafiyin. Kan gitu mestinya. Itu utruku asbabal khilaf. Saya baru betul-betul gitu ya. Betul-betul baru ngerti yang diinginkan oleh Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dengan kata-kata utruku asbabal furqah, utruku asbabal khilaf, tinggalkan membuat permusuhan dan perselisihan. Itu adalah kemungkaran yang menyimpang. Ketika umrah kemarin di Injury Time kita bicara oleh umrah. Subhanahu wa ta'ala bihamdillah wa taufiqihi wa taysirih, berikan kemudahan kepada kita ketika umrah kemarin tanggal 8 Maret sampai tanggal 16, tepatnya pada hari Rabu ba'dal maghrib tanggal 13 Maret bertepatan dengan tanggal 1 Jumada Ula malam tanggal 2. Saya bisa mengatakan demikian uji kurmanya Syekh. Kita jalan bareng dengan Syekhuna Muhammad Al-Khudsi Al-Adani tanggal 2. Sekarang ini tanggal 1 Jumada malam 2 katanya beliau. Barakallahu fikum. Jadi langsung ingat Rabu ba'd maghrib sampai Isya, tanggal 13 Maret atau tanggal 1 Jumada Ula malam tanggal 2. Alhamdulillah di situ ada Syekh Abdurrahman Al-Adani hafizahullah. Karena yang punya acara beliau, kita dengar khobarnya dompleng. Di sana ketemu dengan guru kita yang juga ketemu dengan Zakaria Al-Adani yang mengajar kita fiqih. Ketemu di sana Masya Allah. Baik, di situ Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah memberikan nasihatnya kepada kita. Beliau mengatakan kepada kita ketika itu yang sempat saya hafal, irfa'u rayatas sunnah. Ya ikhwah, irfa'u rayatas sunnah. Tegakkan bendera sunnah.
Wala yumkinukum dzalik illa bil i'tisam bil kitab wa sunnati ala fahmi salafil ummah. Dan tidak mungkin terwujud pada kalian yang itu melainkan dengan cara berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah rasulnya, dengan pemahaman salaful ummah. Beliau mengatakan satu, wa ta'alafu bainakum. Inilah kamu saling berlemah lembut di kalangan kalian. Ta'akhu bainakum. Kamu saling berukhuwah di antara kalian. Dibawakan sama beliau hadisnya Rasulullah SAW. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in in fa'altumu tahababtum. Ufsus salama bainakum. Kamu tidak akan masuk ke dalam surga hingga kamu belum beriman, hingga kamu saling mencinta. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kamu kerjakan? Kalau kamu kerjakan saling mencinta, tebarkan salam di antara kalian. Al-ulfah min asbab dukhul jannah. Min asbabil iman, ulfah, kelembutan hati, saling menyatu, saling ukhuwah di kalangan salafiyin, itu masuk surga, sebab keimanan. Dan di antara sebab ulfah ialah ifsya'us salam, menyebarkan salam di kalangan kalian. Banyak beliau. Dan yang ketiga beliau mengatakan, wadruku asbabal furqati bainakum. Tinggalkan semua sabab-sabab yang membuat perpecahan di tengah-tengah kalian. Barakallahu fikum. Ini global 3 poin yang belum sampaikan kepada kita ketika itu ya kawan. Sudah selesai belum memberikan nasihat. Ini majelis panjang, yang di kursi, yang di bawah. Saya pas di kursi ketika itu. Karena kosong ya pakai AC gitu ya. Jangan dibayangkan, Masya Allah di atas kursi. Nah, biasa saja. Itu kursinya ruang tamu. Ada yang kosong ya dipakai aja sudah. Barakallahu fikum. Tiba-tiba Syekh mengatakan, Indi mau'id ma wahid. Aina huwa? Saya punya janji sama seseorang. Mana dia? Diam. Mana dia? Ternyata yang dimaksud itu sebelah kanan saya. Ini saya, satu orang. Ini dia. Orang Libya. Anaknya Syekh. Saya. Kamu sendirian? Iya Syekh, saya sendirian. Tidak. Ada lagi yang kedua. Mana dia? Di depan saya. Yang duduk di bawah dia. Saya Syekh. Anda hadil waraqah. Hadil waraqah. Mari. Mana kertasnya? Mana kertasnya? Ada apa? Syekh serius. Yang di samping saya berbaju warna kuning coklat atau oranye, lupa saya. Yang di depan saya itu warna putih. Maju ke depan dikasihkan waraqah. Syekh Rabi di sini, Syekh Abdul Rahman sebelah kanan, Tulang Adani, kirinya lagi Muhammad Al-Khudsi. Membaca. Serius ya. Ada apa? Saya putar-putarnya ada apa? Ngasihkan kepada yang samping saya ini. Hah? Ini, baca. Kasihkan sama kawan Nabi. Baca. Saya baca sih? Ya, dibaca poin-poinnya. Belum selesai membaca poin-poinnya, Syekh mengatakan, ada shawab, benar itu? Benar yang di waraqah itu? Dia mengatakan, kata orang ini sebagian betul, sebagian tidak Syekh. Ada khatirun jiddan, kata Syekh. Ini khatirun jiddan. Ini bahaya sekali ini. Oh, ini ada apa Anda bilang ini? Syekh sampai suaranya meninggi, marah-marah beliau. Ini ada apa ini? Bisa saya jelaskan? Baik, dijelaskan sama dia. Gini ya Syekh. Gini ya Syekh. Yang putih nyaut. Enggak ya Syekh. Enggak begitu ya Syekh. Ribut, 2 orang gitu. Loh, ini ada keributan. Wah, ini rupanya ada suatu kejadian yang sedang mau diselesaikan di depan Syekh. Mahkamah ini ya, wah ini kesempatan emas bagi saya ini. Langka ini ya, luar biasa. Ribut, akhirnya disuruh maju. Suruh maju. Berdua. Syekh, misalkan ini Syekh. Ini yang kuning-kuning kecoklatan, yang ini yang putih. Udah, kita nyaksikan begini. Ternyata yang dibahas itu ialah sama-sama dari Libya. Yang dari Libya yang warna kuning oranye, yang warna kuning coklat atau kuning oranye. Dia ini memiliki program TV internet yang salafiyah. Tidak ada gambar makhluk bernyawa, isinya cuman ya gambar-gambar, disertai dengan ceramah-ceramahnya para masyayikh, dengan makalah-makalahnya para masyayikh, tersebar luas di Libya pasca runtuhnya rezim Gaddafi. Itu jaringannya semakin luas, banyak cabang-cabang di beberapa tempat di 7 wilayah menurut perunturannya orang satu tadi itu. Itu khabar sampai kepada Syekh. Senang beliau, sangat bersuka cita. Dakwah sekarang ini ya kawan, dakwah salafiyah di Libya lagi hangat-hangatnya, lagi marak-maraknya, lagi tepat. Mustafid dari Libya, yang mungkin dulu temannya Khatib Barakallahu fikum, itu pulang semua. Yang dulunya sama Abdul Hasan Al-Arifi,
tobat semuanya. Semacam Abu Ubaidah al-Misrati, Abu Hudzaifah al-Misrati, Abu Ubaidah dan yang lain, pulang semuanya ikhwan, sana semua. Itu dakwah tersebar luas di Libya. Syekh senang dengan program. Tapi ternyata yang baju putih itu menyampaikan sesuatu kepada Syekh Rabi. Adanya beberapa penyimpangan yang dianggap penyimpang yang ada pada programnya dia. Yang di Warokoh tadi. Isi Warokoh tadi mengeluhkan, ya Syekh, di program TV-nya itu ditampil di monitornya itu lambang farmasi. Ada yang tahu lambang farmasi? Lambang farmasi yang di atasnya ada kepala ular. Disebutkan, ya Syekh, ini di kalangan kami dan di kalangan orang-orang Afrika itu lambang dewanya orang Afrika, ya Syekh. Semuanya dan kata beliau. Tambah lagi, dia ya Syekh di programnya itu menampilkan aksesoris hasil laut mati, Bahrul Mayyit. Di kalangan laut mati itu tempat orang ngalap barokah, punya i'tiqad yang aneh-aneh, khurafat, bid'ah. Kif dia menampilkan yang semacam itu? Hanya Syekh tadi marah gitu loh. Dan yang lainnya banyak. Nah, yang ini mau jelaskan. Nah, yang Syekh itu sudah saya hilangkan. Ini sudah saya hilangkan. Tapi ya Syekh, yang ini gimana? Tuh debat di depan Syekh. Kuning sama yang putih. Wah, ribut. Jadi kita gini-gini. Luar biasa ya. Yang putih ini juga di antara yang disampaikan, ya Syekh. Ada yang mengatakan program semacam ini nanti berujung pada hizbiyah, ya Syekh. Oke Syekh, hizbiyah. Mafi hizbiyah. Iya. Itu satu faedah. Itu bukan hizbiyah ya, kawan. Mafi hizbiyah. Akhirnya karena sama-sama ngotot, sama-sama sumpah, wallahi, luar biasa terekam. Karena kejadiannya spontan itu. Katanya dia ngerekam tapi saya nggak tahu bagaimana hasilnya. Barakallahu. Ini sih meredam. Khalas. Sudah. Saya mengatakan kepada yang kuning ini, kamu berterima kasih. Terima kasih sama teman kamu tadi yang sudah menegur kamu, menasihati kamu. Dia. Hip. Saya ngomong yang putih tadi. Kamu yang baik, yang bagus cara menasihati teman kamu tadi. Nasihati teman kamu dengan cara yang lembut, dengan hikmah, dengan rifqun, lin. Hip. Khalas. Sudah. Jangan teruskan lagi. Ini masih ngotot. Yang ini kepingin monjakannya sih cara gini. Khalas katanya. Khalas. Justru sampai tersentak, sampai gini. Dadanya kesakitan. Khalas ya ikhwan. Beliau mengatakan ta'alafu bainakum. Saling ukhuwah. Saling berlembut. Utruku asbabal furq. Ini kata-kata yang masuk langsung ke telinga saya. Utruku asbabal furqah. Tinggalkan sebab-sebab perpecahan semacam hadhihi tasawir wa hadhihi al-umur hadhihi, kata beliau. Yang diingkari pada program internet tadi. Wah, saya baru paham. Nah, ini yang dimaksud. Yang namanya sebab-sebab perpecahan itu bukan ingkarul mungkarnya, bukan al-wala' wal baroknya, tapi penyimpangan-penyimpangannya ini tadi. Gambar-gambar tadi itu, ada lambang-lambang farmasi segala macamnya. Ini yang namanya sabul furqah. Komentar dari saya. Barakallahu fikum. Khalas kata beliau. Yang putih ini masih mau neruskan lagi. Khalas. Afallahu amma salaf. Semoga Allah memaafkan yang telah lalu. Nah, Syekh, hadir. Saya akan hapus semua yang ada. Tapi saya mau tanya ya Syekh. Di monitor saya, di monitor dia Syekh, ada gambar negara-negara yang ada ya Syekh. Baca, bang. Ngomong, ya Syekh, ini kita mau menyiarkan muhadarahnya salah seorang Syekh, video dan segala macam. Dengar. Barakallahu fikum. Syekh, sudah. Pokoknya saya minta acara kamu, program kamu ini. Saya sudah senang dengan program kamu itu. Jangan kamu kotori dengan berbagai macam ini. Nah, Syekh, gimana saya itu mengadakan program semacam ini? Tidak ada yang mendukungnya, Syekh. Program saya pribadi yang menanggung biayanya. Berapa kata Syekh? $3.000 per bulan ya, Syekh. Lungus. Hah? $3.000 per bulan. Berapa ya, Pak? 30 juta. Masya Allah. Khalas. Antum bersyukur kepada Allah. Teruskan usaha kamu ini. Ini juhud azimah ya akhi. Jangan kamu kotor dengan macam-macam. Ya? Jangan kamu dengan macam-macam. Tinggalkan semua yang tadi itu. Tinggalkan semuanya. Sudah. Bersihkan. Bikin acara yang betul-betul salafi. Titik. Sudah. Ini mau ngomong lagi. Khalas. Diam. Sudah. Ditenangkan sama Syekh. Sudah semuanya diam. Khalas. Ta'alafu bainakum. Langsung beliau minta izin. Karena beliau tadi tersentak kesakitan langsung minta izin. Khalas ya ikhwan. Yang tadi ini belum ngomong sama Syekh Abdurrahman sama sekali. Nah, langsung beliau berdiri sambil mengatakan, ta'alafu bainakum. Terus sambil jalan.
Utruku asbabul furqah ya ikhwan. Sambil masuk. Barakallah. Asyahidu min hadza. Ketika beliau mengatakan utruku asbabul furqah itu ada contohnya. Dan saya dari awal sudah menduga. Secara prinsipnya Ahlus Sunnah yang namanya asbabul furqah, syirik, kufur, maksiat, itu asbabul furqah. Langsung bikin contoh langsung. Seperti yang tadi itu semuanya bikin perpecahan. Dibuang semuanya, buang. Beliau nggak menyalahkan nasihat, hanya menyuruh supaya memberikan nasihat dengan cara yang terbaik, Tidak mengatakan tindakan kamu bikin pecah umat, itu tidak. Tapi beliau katakan asbabul furqah yang menyimpang pada program-program TV yang diminta sama saya itu dihapus. Barakallahu fikum. Luar biasa. Memang beda majelisnya dan para masyayikh itu. Betul-betul saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah yang seperti itu di depan Syekh Rabi bin Hadi, ada Syekhuna Abdul Adani, mahkamah seperti itu sesuatu yang jarang dijumpai barakallahu fikum. Kecuali yang mengalaminya sendiri. Nah, iya bakal bukan semata-mata melihat, ngalami sendiri. Barakallahu fikum. Hadza huwa wallahu taala alam bissawab. Maka ketika ada dari kalangan para du'atin membicarakan tentang pemahaman sururiyah, bobroknya pemahaman sururiyah, bahaya pemahaman sururiyah, dan melarang umat jangan mendengarkan program-program mereka, jangan mendengarkan radio-radio mereka, itu bukan tapi itu sedang melaksanakan upaya amar mungkar, menunjukkan prinsip al-wala wal bara, prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang membuat perpecahan ialah yang menyimpang tadi. Bagaimana macam pemikiran dan penyimpangan yang ada. Radio sebarkan yang seluas-luasnya. Bersihkan dari semua perkara-perkara yang ada. Jadikan radio salafi. Radio dakwah salafi. Kebetulan saja itu bukan perhatian di sini dan teman-teman yang lainnya. Barakallahu fikum. Hakata ya ikhwan. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Khulasah kokoh dalam bermanhaj. Dan jangan mudah tertipu dengan siapapun dan apapun. Mewaspadai berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Gerakan-gerakan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Fahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dan saja. Marji referensi yang tadi saya bacakan kepada antum buku lama. Buku-buku tahun 90 dulu. Awal mula munculnya surah lama. Buku-buku yang tulis sama Syekh Rabi bin Hadi. Manhaju Ahlus Sunnati wal Jamaah fi naqdir rijal. Athar-athar yang dikumpulkan dalam kitab Lamuduril Mathur Minal Qaulil Ma'thur. Buku-buku lama semua. Dikarenakan yang terjadi sekarang ini ialah kembali ke era 90-an. Ingat ya, camkan baik-baik omongan saya ini. Kembali ke era 90-an. Barakallahu fikum. Orang-orang yang berdiri tegak di kaki-kaki Suriah sebagai ling-ling sururi, gembong-gembong sururi, sekarang ini hendak disalafikan kembali. Kalau saya bergabung dengan mereka, maka orang-orang yang memiliki ilmu yang harus berbicara. Tidak ada panglima, ya paling tidak muridnya panglima. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tapi buku yang dibacakan sama seperti yang dibacakan dulu oleh para panglima-panglima yang ada. Barakallahu fikum. Artinya saya tidak membawa yang baru. Saya hanya mengulang lagi, mengereplay kembali era 90-an, tapi dengan modifikasi tahun 2013. Barakallahu fikum. Habis saat asar langsung kita lihat apa ada di kertas di depan kita ini. Kalau ada yang mungkin dijawab. Kalau nggak memungkinkan ya pada kesempatan yang lain dari kalangan para asatidzah yang lain insyaallah taala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.